Kalau pondasinya tadi itu, ya kita balikin sekarang. Loh, sekarang mulai banyak loh Cak bertebaran itu katanya itu, wah lebih percaya cerita-cerita bohong. Cerita-cerita karomah bohong. Ternyata sekarang yang dibahas malah wah cerita nabi-nabi bohong. Nabi ada di dalam ikan bohong. Nabi pernah belah lautan bohong. Pernah belah bulan bohong. Kan gitu. Karena landasannya nggak seperti tadi itu, nggak dimulai dari Tuhan itu ada apa enggak. Kalau orang ini nggak percaya Tuhan sih ya sudah. Tapi kalau orang ini percaya Tuhan, harusnya urutannya jelas tuh, kan gitu. Harusnya urutannya jelas tuh. Kan kemarin sudah saya kasih contoh. Yang nggak percaya Nabi Yunus ada di perut ikan ya karena mungkin ketika dia di perut ibunya itu dia bernafasnya pakai insang kan. Jadi di sininya ada insangnya mungkin, makanya hidung dia nggak masuk air, dia nafasnya pakai insang, makanya dia pikir Tuhan nggak mampu tuh kalau ada orang punya hidung, penapasnya pakai oksigen, ada di dalam perut bisa hidup, nggak mungkin tuh. Ya dia bayinya kan pakai insang, ya wajar. Yang gitu. Paham ya karena dia bayinya mungkin dia pakai insang, ya wajar. Dia nggak percaya kayak gitu itu ya wajar aja, ya terserah dia. Kan begitu. Tuhan ini nggak mari-mari Cak ngekei contoh ini, cuma tinggal orang ini berpikir jernih apa enggak. Ada lagi tuh yang tanya itu, kalau Tuhan itu memang maha pengasih, kenapa ada orang di neraka itu selama-lamanya? Itu sudah bukan bukan pengasih lagi, itu jahat luar biasa. Kalau jahat luar biasa, kenapa dia jadi Tuhan? Gila. Kita ditanyai seperti itu, murtadkah? Ya enggak lah. Kenapa? Karena otakmu enggak jalan mungkin. Jalan. Kenapa otak kita enggak jalan? Jalan dari tadi itu, dari tauhid tadi itu. Tauhid tadi itu. Kalau kamu mencuri orang lain, kamu dipenjara. Orang-orang bisa nerima itu. Tapi kenapa kalau Tuhan mau memasukkan orang yang orang yang ibaratnya jelek ke neraka, kok orang-orang nggak terima? Kenapa tuh? Ya kan? Loh, manusia sejahat-jahat manusia ada batasan. Batasannya sampai mana? Orang itu kalau keterlaluan, itu hukumannya bisa lebih, bisa sampai hukuman mati. Tapi kan itu batasannya sudah sampai situ. Dihukum apa lagi coba? Sampai batasan. Kalau sudah sampai ke batasan, tak bilang kamu ya. Batasannya memang ada lik mati. Iya. Kalau sudah keterlaluan dia nggak takut mati. Dia nggak takut mati. Aku pokoknya karep ngene masih mati gak ngurus. Apa hukumanmu? Manusia aja, sampai manusia aja. Contohnya siapa? Pilot-pilotnya Jepang, kamikaze. Kalau kamu menyerang Amerika, saya ratakan kamu. Tetap nyerang dia. Mati kamu nanti, tetap bunuh diri dia. Bahkan dia yang bunuh diri. Ayo mau apa sudah? Akhirnya sama Amerika dibom, diratakan tuh. Mereka ya wajar-wajar aja. Udah keterlaluan itu, di luar kematian itu sudah. Jadi seandainya manusia bisa menghukum di luar kematian, mereka lakukan. Buktinya apa? Untuk apa? Untuk supaya ibarat ini keterlaluan, biar nggak keterlaluan. Buktinya apa yang dilakukan Amerika itu? Kamu maklum aja. Lah terus masih nggak takut. Jepang masih ayo wes ya opo wes perang mati lebih baik hancur sama sekali. Di bom atom ya. Bom atom itu bukan sekedar meledak ya, itu membakar dan sama cucu-cucunya sudah nggak bisa lahir di situ. Iya, kurang keterlaluan gimana coba? Udah dibakar, udah mati berjamaah, cucu-cucunya pun nggak bisa lahir di situ. Kalian maklum kok. Lah ini yang maha bos, ini yang maha yang mau menghukum. Aku bilang nggak manut ke aku, ku hukum ke neraka selama-lamanya, nggak gubris. Gimana coba? Ya kan? Yang keterlaluan itu Tuhannya apa manusianya ya? Ya kan? Ini yang maha yang bilang, loh aku tetap
Kuat menan loh, iso ngukum kon di neraka selama-lamanya, enggak ngereken. Enggak ada itu, enggak ada. Seandainya Tuhan melakukan itu, yang keterlaluan itu Tuhan apa manusianya aja. Iya. Amerika gak digubris saja marah, kamu wajar. Ini Tuhan gak digubris, marah, gak layak katanya. Tuhan harusnya gak malah, gak marah, ya kan? Padahal sifatnya Tuhan, Dia yang maha adil ada, maha sabar ada, tapi maha muga weseso juga ada aja. Jangan lupa tuh, ya kan? Ya kan? Jadi sifatnya manusia ini yang bisa paling ibaratnya yang paling maha itu ya ada di Tuhan. Jangan lupa itu. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Kamu ingatnya kalau pas doa doang. Gimana tuh? Tuhan katanya nggak pernah ingkar janji pas doa. Kalau Tuhan orang yang nggak manut mau disiksa di neraka, nggak ingat kamu. Iya, paham kan? Paham ya. Jadi bukan akal kita yang nggak masuk ya. Bukan akal kita nggak masuk dianggap sumpet. Ya karena tadi itu ya bahasanya ada di awal. Kamu percaya nggak sama Tuhan? Kalau nggak percaya, ya sudah beres di depan. Kalau percaya, ya tadi itu ya. Kalau percaya Tuhan ada, jangan lupa tuh Tuhan itu sifatnya yang maha tuh, kan gitu. Jadi kalau Tuhan mau berbuat begini, itu bisa, ya kan? Contohnya dikasih. Kayak tadi itulah contoh-contoh mukjizat itu semuanya udah dikasih. Lah terus contoh-contoh peringatan juga dikasih ya. Ada di dunia ini seperti tadi itu. Orang dihukum itu untuk apa? Kalau keterlaluan itu hukumannya sampai mana? Itu sudah dikasih semua aja. Ya kan? Sudah dikasih contohnya. Kan gitu. Harusnya kamu berpikir kalau manusia saja sudah mampu berbuat seperti itu, Tuhan, aku Tuhan mau menghukum kamu selamanya kok nggak digubris. Wow, cari iblis. Oke kamu coy. Kamu coy, ya kan? Tuhan nggak kamu gubris coy, malah kok serupakan pula nggih. Paham nggih? Mudah-mudahan ada yang manfaatnya yang kita bahas hari ini nggih. Jadi biar generasi muda seperti kalian ini nggak gampang terpengaruh komen-komen yang ada di sosmed tuh. Ya, karena setiap orang punya batasan mentok berpikir sendiri, orang lain belum tentu mentok di situ, kan gitu. Dia mungkin cerdas, tapi bukan dia sendiri yang cerdas, kan semacam itu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Nilai, boten usah lah, nggih. Boten kula dum, roro ben dipajang, nggih. Boten usah lah.